Ya, selamat malam kepada Pak Jacob Swandi, Bro Wiryandi, Bu Mevi, Bu Dr. Gigi Helina, Bu Teresia Prada, dan ini Samsung siapa ya? Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati kita ya. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Saya akan share screen untuk materi kita. Iya, kita berdoa kepada Tuhan dulu ya, Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami dikumpulkan dari berbagai kota di Indonesia. Kami akan belajar firman Tuhan mengenai Stand Beyond Our Excuse. Berkati kami Tuhan, dan setiap kami yang hadir diberkati oleh firman Tuhan, dan hamba-Mu boleh menyampaikan firman menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Saya undang satu orang membaca dua-dua ayat secara sukarelawan. Yeremia 1 ayat 4-10. Ya, siapa dulu silakan, dua ayat pertama silakan. Sukarelawan. Ada yang bisa bantu saya baca dua ayat pertama silakan. Yeremia 1 ayat 4-10. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan. Sorry Bro Bir, Yeremia 1 ayat 4-10 ya? Yeremia 1 ya? Oh, Yeremia 1 kok. Yeremia 1 ayat 4 ya kok? Iya, betul. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, dua ayat lagi, siapa? 5 dan 6, silakan. Sukarelawan. Bisa Bu Mevi atau Bu Emi, silakan. Pak, oh ya silakan ya. Ayat 6 ya Pak Anton. Iya, 67. Ya. Maka ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Ya, 8, 9, 10. Pak Jacob bisa atau Bu Emi, silakan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, terima kasih Pak Jacob. Bapak Ibu terima kasih. Nah, kita akan belajar mengenai diutus melampaui alasan kita. Nah, Bapak Ibu melihat kalau ada orang yang misalnya lahir, kemudian dia diminta untuk melakukan sesuatu karena dia itu punya keturunan dari orang tua dia. Contoh, ya pada waktu sudah lama, itu ada
cerita mengenai Raja Charles III dan Putri Diana di Inggris yang punya anak Pangeran William. Lahir tahun 1982, disebut Pangeran Wolsey yang menjadi pewaris tahta nomor 1. Lalu Pangeran Harry lahir pada tahun 1984, disebut atau bergelar Adipati Sussex. Ya, mereka lahir langsung jadi pangeran. Ya, tentu saja ini memang kita melihatnya bahwa wah enak ya, lahir sudah ditentukan jadi pangeran, jadi pewaris raja. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Mereka harus bekerja dengan rajin, belajar dengan giat, hidupnya disorot, begitu kan? Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa orang yang seperti ini sulit hidupnya, ya, memiliki takdir sejak lahir. Hal yang sama juga berlaku pada panggilan ilahi. Ketika Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi, ia menaruh sebuah mandat yang tidak bisa dinegosiasikan dengan alasan terlalu muda atau tidak pandai bicara. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya kita pun sama seperti Nabi Yeremia, bahwa kita itu, setiap orang dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban satu mandat. Kita tidak hanya melakukan tugas, kita menghidupi tugas tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai panggilan Tuhan buat kita, semua kita ada pelayanan, ada panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, entah misalnya sebagai pemimpin pujian di gereja, sebagai pemusik, sebagai majelis, sebagai pengurus gereja, macam-macam. Nah, itu panggilan kita. Nah, contoh kalau kita bicara mengenai panggilan pelayanan, contoh ya, misalnya kolektan, ya, di gereja kita membawa persembahan hari Minggu. Nah, apakah kita menghargai panggilan tersebut buat kita? Atau kadang-kadang kita berpikir, hanya kolektan saja, ya udahlah, ini kan gampang. Atau misalkan kalau ada petugas kolektan nggak masuk, pendeta bilang gini, kamu ada tugas nggak? Pak, Bu, oh nggak ada, udah kolektan aja ya, gampang kan, kolektannya pelayanan aja. Nah, kita mungkin anggap itu gampang ya. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada cerita mengenai seorang pelukis Itali, Castigliani. Dia melukis, nah ini gambarnya Bapak Ibu bisa lihat di layar. Dia melukis Kaisar Cenlong menerima kuda. Ada orang bawa kuda, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu yang baju biru itu lagi bersujud, itu dia bawa kuda. Dan ada lagi 2 orang di sampingnya, itu bawa kuda, dikasih kepada kaisar, ya. Nah, Bapak Ibu, dia mewakili bangsanya untuk memberi kuda kepada kaisar. Apakah itu satu hal yang sederhana? Oh enggak, ya benar ya. Bapak Ibu, ada lagi cerita mengenai film Queen Victoria and Abdul. Di situ ada Abdul dipilih mewakili negara India, memberikan koin emas. Bapak Ibu bisa di sini koin emas kepada Ratu Victoria di Inggris. Nah, Bapak Ibu, dia dipilih oleh seluruh warga India yang jumlahnya pada waktu itu lebih banyak daripada warga negara Inggris, tentu saja, ya. Dia dikasih baju yang bagus, dilatih. Kalau dia salah, dia bisa mencelakakan bangsanya. Coba kalau dia salah beri atau salah kasih atau salah ngomong, oh bahaya. Dia mengecewakan negaranya untuk memberi persembahan kepada ratu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara mengenai persembahan pun, seorang kolektan itu mewakili gereja memberi persembahan kepada Tuhan Allah. Berarti nggak boleh main-main kan, walaupun hanya melayani sebagai kolektan. Kita anggap itu sederhana, padahal itu juga berharga untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita melayani Tuhan, apapun pekerjaan kita ini punya hak istimewa, Bapak Ibu, ya. Kita perlu persiapan dalam pelayanan, ya. Tadi kita bicara mengenai Queen Victoria and Abdul, dipersiapkan, ya. Dikasih baju yang bagus, itu Abdulnya dikasih mungkin mengajar dia etika yang baik, memberikan persembahan kepada Ratu Victoria, benar nggak? Dia pun representasi mewakili bangsa dia, atau kita mewakili jemaat Tuhan, memberikan persembahan. Itu kan suatu hal yang mulia dan kemuliaan. Kesalahan kecil membawa celaka, kesetiaan membawa mahkota yang tidak pernah pudar, ya. Jadi Bapak Ibu, pelayanan sekecil apapun bukanlah aktivitas sisa, melainkan hak istimewa yang menuntut kehormatan tertinggi, ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada cerita mengenai benar, salah, terpaksa, dan rela, ya. Bapak Ibu, seringkali kita bilang begini, ya. Seringkali kita bilang,
sebelum mulai ini saya mau kasih ayat, mau baca firman Tuhan Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Nah, di sini Yeremia mengatakan, aku nggak mau beritakan firman Tuhan, aku ada api yang menyala-nyala dalam hatiku. Artinya apa? Ya, Yeremia harus mau. Nah, Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai dua hal, yaitu mengenai terpaksa dan rela. Ya, seringkali kita berpikir terpaksa itu pasti salah, kan dipaksa pasti salah. Rela pasti benar. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar bahwa sesungguhnya terpaksa belum tentu salah, rela belum tentu benar, ya. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang ayat firman Tuhan Lukas 23 ayat 26 sampai 28, ya. Saya akan bacakan dalam versi terjemahan baru 2. Lukas 23 ayat 26. Saya bacakan ya sampai 28. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat, saya akan menceritakan mengenai apa tentang orang, ya, yang terpaksa tapi benar. Ada orang yang rela tapi salah. Nah, Bapak Ibu, Simon dari Kirene dipaksa untuk membawa salib, tapi itu benar, ya. Sedangkan tragedi Yerusalem, ketika perempuan Yerusalem itu menangisi Tuhan Yesus, Yesus malah menegur mereka, "Kamu nggak usah tangisi saya. Kamu yang nangisi dirimu sendiri saja." Begitu kan? Nah, dia salah, walaupun dia rela. Nah, Bapak Ibu, kerelaan yang buta adalah bahaya tanpa mengerti kebenaran. Niat baik pun berujung pada kehancuran. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang bapak-bapak investasi bodong, dia rela. Oh, investasi 20 juta jadi 50 juta. 1 miliar jadi 2 miliar. Wah, itu investasi yang luar biasa. Tapi investasi bodong, dia rela. Tapi salah, tertipu, uangnya habis. Ya, kalau uangnya dipakai buat bangun gereja, 1 miliar sudah jadi satu bangunan gereja. Benar nggak? Tapi kan investasi bodong, hangus. Begitu, ya. Bapak Ibu, saya akan ceritakan sebuah cerita tentang seorang perempuan, ya. Bapak Ibu, suatu ketika ada seorang perempuan, gadis itu usia 25 tahun, ya. Jatuh cinta sama seorang pemuda. Ketika jatuh cinta, beda beberapa tahun sama dia, mungkin 23 tahun, 28 tahun. Pemudanya baik, cinta Tuhan, rajin bekerja. Tapi papanya si perempuan ini nggak mau. Papa si wanita ini nggak mau kepada calon menantunya ini. Kemudian, singkat cerita, akhirnya perempuan ini dengan berat hati memutuskan pacarnya karena papanya nggak setuju dia menikah dengan pria itu. Nggak tahu kenapa. Nah, tapi akhirnya dia pacaran lagi dengan seorang pria, beda 15 tahun, 40 tahun usianya. Walaupun beda jauh, tapi si papa perempuan ini suka. Ya sama-sama cinta Tuhan. Orangnya juga baik, kerjanya juga rajin. Papanya sudah sakit-sakitan, papanya bilang, "Saya mau kalau kamu nikah sama pria ini walaupun beda jauh 15 tahun." Akhirnya wanita ini demi papanya dia rela, ya, menikahi pria tersebut. Pria tersebut baik walaupun beda jauh 15 tahun, tapi bertanggung jawab, cinta Tuhan, rajin bekerja, sayang istri dan juga sayang papanya. Papanya dituntun walaupun sakit. Wanita ini terharu akhirnya sama pria ini, berusaha mencintai pria itu. Selama menikah 15 tahun, akhirnya wanita ini mulai mengasihi suaminya. Inilah yang dikatakan memaksakan diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa, ya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak bilang bahwa kita harus ikutin papa kita menikah dengan orang yang lebih tua, bukan. Poinnya adalah dari cerita ini, wanita ini rela untuk dipaksa dan memaksa diri untuk rela demi papanya, dia rela, ya.
Nah, Bapak Ibu, poinnya bukan menikah ikutin papa kita, enggak selalu, tapi maksudnya dia rela. Ya, dia rela untuk dipaksa dan memaksakan diri untuk rela. Akhirnya mereka pun bahagia pernikahannya. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, ya, Simon dari Kirene jauh-jauh dari ke Yerusalem, dipaksa pikul salib. Nggak nyaman, Bapak Ibu. Namun ini adalah kesempatan yang tidak terulang sepanjang sejarah. Ya, di saat Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali gagal, ada Simon lain yang Tuhan bangkitkan, Simon dari Kirene, yang memikul salib Kristus. Ya, dia adalah orang pertama dan satu-satunya yang memikul salib secara harafiah. Itu kata seorang penafsir. Ya, dia rela, dia dipaksa tapi benar. Walaupun Simon dari Kirene ini dipaksa pikul salib, tapi dia benar. Dia melakukan perintah Yesus, menolong Yesus. Begitu kan? Nah, paksaan seringkali bisa jadi itu benar. Ya, berapa banyak kita punya anak, pertama kali sekolah kita paksa, ayo kamu sekolah, oh nggak mau sekolah. Setelah dia sekolah pertama, hari pertama, dia main sama teman-temannya, dia mulai senang. Akhirnya besoknya dia diajak pulang. Setelah pulang sekolah, tunggu dulu papa, mama, aku main dulu sama teman aku. Akhirnya dia senang. Ya, kita punya anak, kita paksa les bahasa Inggris, les Mandarin, tapi itu benar. Menurut anak kita itu pintar, begitu kan? Dipaksa belum tentu salah. Bisa saja dipaksa ini benar, seperti Simon dari Kirene. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam proses kehidupan yang sulit, kadang kita harus memaksakan diri untuk rela, hingga akhirnya kita merelakan diri untuk dipaksa. Ya, Bapak Ibu, kita mengerti hal yang benar, kita melewati hambatan dan ego dan kenyamanan, lalu kita menyangkal diri, dan akhirnya kita memiliki kerelaan sejati, hal yang benar dan baik seringkali tidak kita lakukan karena hal itu mengganggu ego dan kenyamanan kita. Ya, mengetahui yang benar adalah langkah pertama, menyangkal ego adalah langkah penentunya. Ya, Bapak Ibu, kita punya kondisi hati, nggak boleh terpaksa ikut Tuhan, melainkan Tuhan nggak boleh terpaksa, tapi sukarela. Masuk ke dalam kompleksitas pelayanan dengan kesadaran bahwa ini adalah jemaat atau umat tebusan darah Kristus. Motivasi hati bukan cari untung, tapi pengabdian. Melayani tanpa motivasi transaksional yang tersembunyi. Model relasi adalah bukan pemerintah tapi teladan, menjadi contoh hidup bukan sekedar mandor rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu, memang kita di dalam melayani Tuhan itu adalah kita selalu time and energy consuming. Ya, Bapak Ibu, kita waktu punya anak misalnya, kita punya anak, waktu anak kita lahir, lahir ya, kita udah mulai umur setahun lebih, kita belajar ngomong, kita bilang, ayo ngomong, panggil papa, mama, ya, kita bilang, ayo panggil dong, udah bisa ngomong papa, mama, tiap hari ngomong pa, ma, kita bilang udah berisik, begitu kan? Ya, kalau nggak mau nggak usah punya anak, begitu kan? Nah, artinya apa? Semua tugas kita itu pasti ada kompleksitasnya, ada kesusahannya, mengambil waktu, mengambil energi. Ya, gereja juga sama, kita jadi orang Kristen, pelayanan juga itu kan makan waktu, makan tenaga. Tapi itulah orang Kristen, kita perlu melayani Tuhan. Seperti orang bisnis ikan hias, ada orang suka ikan, dia pelihara ikan, seru ya, udahlah buka jual akuarium aja kan, suka pelihara ikan. Waktu buka jual akuarium, wah repot, cuci air, ganti air yang kotor, ya, kasih makan ikan, ya, kemudian kita harus jual makanan ikan, ada stock of name apa, kok tambah sulit ya. Nah, inilah kehidupan, pasti ada kompleksitas, termasuk pelayanan. Ya, Bapak Ibu jadi orang Kristen juga ada kesusahannya. Maksudnya adalah bahwa kita melayani Tuhan, kita harus bayar harga. Nah, marilah kita tetap bersyukur, memperjuangkan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen mengeluh bukan untuk apa yang tidak ada, tapi untuk apa yang ada. Kadang-kadang kita merasa bahwa sulit menjadi orang Kristen. Kita maunya enak aja. Disemakan Tuhan Yesus masuk surga, kita maunya enak. Ya, Bapak Ibu, mari kita doa sama Tuhan. Tuhan, paksalah saya hingga saya mengerti dan merelakan diri untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ya, kita perlu bilang sama Tuhan, Tuhan, ajarlah saya untuk saya bisa ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melayani Engkau.
Bapak Ibu, kita di dalam 2 Korintus, Paulus belajar mengajar kita untuk memberi dengan segenap hati. Bukti kerelaan Tuhan adalah Ia memberikan anaknya yang tunggal tanpa ragu. Orang yang tidak rela akan memberi setengah hati. Ya, Bapak Ibu, kita marilah melihat Tuhan dengan memberi kepada Tuhan. Tadi seperti Simon dari Kirene awalnya dipaksa, mungkin nggak enak. Dia pergi ke Yerusalem kan buat apa? Buat kata penafsir dia mau beribadah, disuruh paksa pikul salib. Sama kalau kita ke luar negeri mau jalan-jalan, sakit masuk rumah sakit di luar negeri, nggak enak. Tapi ya memang harus begitu kalau memang terjadi. Tidak menyesal. Allah tidak menyesal memberikan kasih karunia kepada kita. Ia mengampuni, Ia melupakan dosa kita. Orang yang tidak rela akan selalu mengungkit dan menyesali pengorbanannya. Allah mengasihi orang yang memberi dan melayani dengan sukacita, karena Allah sendiri memiliki natur tersebut. Ya, Bapak Ibu, mari kita melihat ya hal yang benar, bahwa pelayanan Tuhan itu adalah penting. Meskipun Yeremia nggak bisa apa-apa, dibilang saya masih muda, nggak pandai ngomong. Tuhan bilang, enggak, aku kasih kamu kemampuan kok. Kamu bisa melayani engkau, bisa melayani aku, kata Allah kepada Yeremia. Kita perlu melihat hal yang benar, menyangkal kenyamanan, menerima bahwa hal yang baik jangan mengusik zona nyaman kita, menerima kompleksitas realitas, bertahan melewati fase rutinitas yang menyedot waktu dan energi. Gak apa-apa kalau kita capek demi pelayanan Tuhan, kan itu sebuah hal yang istimewa melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sukacita, menjalankan mandat dengan segenap hati, tanpa penyesalan, meniru Sang Pencipta. Ya, Bapak Ibu terkasih, saya menutup perenungan kita pada malam hari ini dengan kita belajar apa, Bapak Ibu? Belajarlah untuk kita memaksakan diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa, ya. Meskipun kita sulit, ya, tetapi marilah kita dengan sungguh-sungguh rela. Mau dipaksa oleh apa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Dia, ya. Perkataan tadi adalah perkataan Pendeta Stephen Tong yang mengatakan, merelakan diri untuk dipaksa dan memaksa diri untuk rela. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Marilah kita bersama-sama, ya, melayani Tuhan dengan segenap hati, memaksakan diri untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hidup ini cuma sekali, tapi marilah kita dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepada Engkau. Pada malam hari kami belajar mengenai kisah Simon dari Kirene, memasang diri untuk rela dan merelakan diri untuk dipaksa. Tapi itu adalah keharusan untuk boleh memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya stop record dulu sebentar.